Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Fiska. Di video kali ini aku bakal menceritakan sebuah cerita dari salah satu follower aku. Ini cerita yang menurut aku sangat mengerikan karena ini itu tepatnya di pondok pesantren. Cerita ini ada karena memang dia mengalami sendiri tentang kejadiannya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya. Like juga video ini kalau kalian suka dengan cerita ini. Ada dua pemeran di sini, ada Dina dan Monik. Dina ini dia SMP dan SMA berada di pondok pesantren karena memang dia mikir masuk pondok pesantren itu biar fokus sama sekolahnya dan dia fokus dengan belajar. Satu kamar isinya ada sekitar 15 orang. Awalnya dia sama sekali nggak pernah mikir aneh-aneh tentang pondok pesantren ini gitu. Jadi kayak yang ya udah dia niat fokus untuk belajar aja di pondok pesantren ini. Sampai akhirnya ada beberapa kejadian yang menurut dia tidak nyaman saat di pondok pesantren ini. Dina ini punya salah satu boneka bentukannya gajah dan kalau misalnya ditarik belalai gajahnya, dia akan bunyi musik, kotak musik. Dan menurut dia selama dia punya salah satu boneka ini nggak pernah sama sekali ada kejadian-kejadian aneh. Kebetulan dia bawa nih ke pondok pesantren itu karena waktu itu ya itu adalah salah satu temennya dia buat dia bisa tidur gitu dengan si boneka tersebut. Mungkin karena dia lagi nggak mood dan lagi pengen ada sesuatu hal yang menyenangkan buat diri dia, salah satunya adalah boneka ini yang memang ketika ditarik belalainya akan bunyi kotak musik. Nah setelah bunyi kotak musik dari boneka itu selesai, dia mendengar ada suara yang sama persis dari boneka tersebut. Dia mendengar di dalam toilet atau kamar mandinya dia bunyi yang sama setelah kotak musik itu berhenti. Ada kejadian aneh lagi yang sering banget dia lihat, tapi dia awalnya mencoba untuk cuek aja karena posisinya dia emang niat fokus untuk belajar di pondok pesantren tersebut ya. Dia sering banget melihat banaspati atau bola api yang sering lewat dari pondok pesantrennya itu ke belakang, jadi kayak melewati pondok pesantrennya dan selalu berhenti di belakang pondok pesantrennya. Dari kabar yang beredar tentang bola api ini adalah kiriman santet. Jadi banaspati ini adalah salah satu hal yang ternyata memang dipercayai untuk mengirimkan santet ke orang tersebut. Akhirnya dia mencoba untuk kayak berpikir positif, mencoba cuek lagi, dan dia berpikir untuk ya udahlah selama tidak dinampakkan dan tidak diganggu, walaupun posisinya dia takut dengan kejadian-kejadian yang ada di pondok pesantren. Ada kejadian lagi setelah dia lulus dari SMP, dia melanjutkan ke SMA, tapi dia tetap memilih sekolah pondok pesantren ya. Mungkin karena menurut dia di pondok pesantren tuh jauh lebih nyaman dan jauh lebih fokus lagi untuk belajarnya. Akhirnya di awal-awal dia pindah ke pondok pesantren yang baru, dia mencoba untuk ada tuh yang namanya briefing kan. Ketika awal masuk biasanya penghuni-penghuni kamar yang baru itu di briefing biar sama-sama punya peraturan yang tidak dilanggar di dalam kamar tersebut. Selesai briefing, Dina ini mencoba untuk tidur di salah satu kamar tersebut. Jadi Dina ini tidur dengan orang teman-temannya yang rame banget. Dalam satu kamar itu sekitar ada 10-13 orang kalau nggak salah. Setiap satu siswa itu punya satu lemari masing-masing. Nah, dan lemarinya itu seperti ini dan ditaruh di pojokan dinding. Nah posisinya si Dina ini tidur di dekat jendela. Otomatis di hari pertama dia mencari tempat yang paling nyaman banget posisi dia untuk tidur. Kira dia mencoba untuk
ngedepanin jendela, jadi posisinya adalah kepalanya tuh bisa ngelihat ke jendela karena teman-temannya semuanya udah tidur karena besok bangun pagi. Nah, Dina pun mencoba untuk tidur. Sangat susah ya, karena di awal-awal masih dengan rasa tidak nyaman dan adaptasi tersebut. Dina ini nggak sengaja untuk melihat jendela yang ada persis banget di kakinya dia, jadi perasaannya mulai nggak nyaman dan akhirnya merinding anjir. Dan ada yang lewat di jendelanya, sosok putih yang memang dia jelas banget untuk melihat, dan akhirnya dia mencoba untuk berpindah posisi. Aduh, merinding banget sumpah. Posisinya dia mencoba untuk pindah dari tempat tidurnya dan menghadap kepalanya ke dinding, jadi kayak nempel di dinding. Balik nih ceritanya, dia mencoba balik dari tempat tidurnya. Dia mencoba untuk menutup semua badannya dengan selimut. Nggak lama setelah itu, setelah ketakutan itu, baru aja dia mencoba untuk nafas nih guys ya. Mencoba untuk nafas, kayak menenangkan diri. Di balik selimutnya dia mendengar langkah kaki yang itu serem banget. Tidak ada suara apapun, tapi hanya ada langkah kaki. Ada suara langkah kaki yang berjalan sepanjang lemarinya dan bolak-balik dari lemarinya, sampai akhirnya dia mencoba untuk kayak baca-baca semua hal yang dia bisa dan dia mampu, dan akhirnya dia ketiduran dengan rasa takutnya. Walaupun banyak kejadian-kejadian yang mungkin janggal, tetapi dia masih tetap untuk tidak peduli. Ini menurut gua nih anak tuh kuat banget ya. Maksudnya kalau seandainya gua yang ada di posisi itu, mungkin gua akan minta pindah sama nyokap gue gitu. Karena sudah sangat-sangat mengerikan ya. Biasanya di asrama itu kan semuanya itu diatur ya, belajar, tidur, semuanya ada waktu dan jamnya. Posisinya mereka ini tidur setelah Isya, mereka belajar di lantai bawah. Jadi otomatis di bagian asrama itu kosong dan sepi banget, tidak ada yang lewat karena mereka semuanya belajar di lantai bawah. Otomatis tidak ada siapapun yang bolak-balik naik ke atas. Akhirnya Dina ini minta izin karena dia kebelet buang air kecil. Akhirnya dia meminta izin kepada salah satu pengurus pondok pesantrennya untuk diizinkan ke lantai atas, ke kamarnya dia. Mungkin tempat yang paling nyaman untuk ke toilet adalah ya kamar kita sendiri ya, yang pasti mau seperti apapun pasti kamar kita sendiri itu paling nyaman, atau rumah kita sendiri gitu ya yang ada toiletnya itu paling nyaman gitu. Sampai di atas tidak ada menaruh curiga atau perasaan tidak enak ya sama sekali, kayak ya udah dia naik ke atas aja sampai dia buang air kecil selesai di kamarnya. Dia buka pintu dan dia mencoba untuk, biasanya kan kalau lagi setelah di kamar mandi dia nyoba buat bersihin kakinya di keset, dan dia melihat ada salah satu temennya, kita sebut saja Monica. Nah, Monica ini posisinya ada di pojokan dan kayak bayangan dia jelas banget. Nah, si Monica ini lagi ngaca guys. Jadi posisinya dia melihat Monica ini lagi ngaca di tempat tidur di ujung di pojokan gitu. Akhirnya karena ada Monica, mungkin dia mencoba untuk manggil Monica. Dia nyoba manggil Monica, tapi Monica nggak jawab. Dia panggil lagi Monica. Monica nggak jawab, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Dia panggil lagi untuk satu kali lagi, Monica, dia bilang gitu. Akhirnya Monica juga tidak menjawab di panggilan terakhirnya dia. Dia samperin Monica karena mungkin perasaan dia nggak nyaman, mungkin Monica lagi tidak baik-baik saja. Pas dia mau nyamperin ke kasurnya Monica gak ada siapapun, dan dia akhirnya sadar bahwa itu bukan Monica. Dia keluar lari dari lantai atas dan turun ke bawah. Sampai di lantai bawah akhirnya dia balik lagi masuk ke ruang belajar, dan dia melihat Monica di sana. Dan ya akhirnya dia nggak berani cerita ini ke siapapun sampai dia lulus dari pondok pesantren tersebut. Sumpah ini ceritanya menurut gue merinding banget, dan kayak banyak banget kejadian-kejadian aneh. Untungnya menurut gue nggak ditampakin ya, untungnya tuh nggak diliatin langsung
pas kejadian si Monik ini, gue gak kebayang sih kalau seandainya Dina ini diperlihatkan sosoknya kayak langsung balik gitu, kayak oh my god, itu ngeri banget guys, sumpah. So ini aja cerita horor hari ini, makasih banyak yang udah nonton. Atau mungkin dari kalian ada yang punya cerita horor juga, bisa kalian kirim lewat email atau bisa DM aku di Instagram. So makasih banyak yang udah nonton, makasih juga yang udah subscribe. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Bye.